Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, pada hari ini kita lanjutkan materi pelajaran kita tentang hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Ada hal-hal yang dapat membatalkan sholat, di antaranya meninggalkan salah satu rukun, sebagaimana yang sudah Ibu jelaskan pada minggu lalu, bahwa rukun sholat itu ada 13. Jadi, meninggalkan salah satu dari 13 rukun sholat itu dapat membatalkan sholat. Yang kedua, tidak memenuhi salah satu syarat sah sholat, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Ketiga, berkata-kata dengan sengaja. Maksudnya, dalam sholat ada kata-kata yang diucapkan selain dari bacaan sholat. Contoh, seandainya keliru dalam rakaat salat, misalnya diucapkan kata-kata astagfirullah. Nah, semua itu termasuk berkata-kata dengan sengaja. Maka, berkata-kata dengan sengaja dapat membatalkan sholat. Yang keempat, bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut. Contoh, sewaktu melaksanakan sholat, karena perangkat sholatnya kurang rapi, maka berubah posisi. Misalnya, mukenanya agak ke depan, sehingga ditarik lebih dari 3 kali berturut-turut. Maka hal itu dapat membatalkan salat. Tetapi jika membenarkannya hanya 1 kali, itu tidak membatalkan salat. Yang kelima, makan dan minum. Jadi, dalam salat, seandainya ada sisa makanan, maka itu tidak boleh ditelan. Makruh hukumnya untuk dikeluarkan. Jangan dikunyah kemudian ditelan, sebab itu dapat membatalkan salat. Yang keenam, tertawa, baik disebabkan ada mendengar sesuatu yang lucu di luar salat, ataupun tertawa selain dari hal tersebut. Contohnya, diganggu oleh teman, kemudian tertawa dalam salat. Maka hal itu dapat membatalkan salat. Yang ketujuh, terkena najis. Terkena najis maksudnya dalam salat, sewaktu kita mau sujud, kemudian tempat sujud kita kejatuhan kotoran cicak, dan tanpa sengaja pas kita lagi sujud terkena, maka saat itu batalah salat kita. Yang kedelapan, berhadas kecil. Maksud berhadas kecil ini yaitu keluarnya angin dari kemaluan. Hal ini membatalkan wudhu. Dengan batalnya wudhu, maka otomatis salatnya juga batal. Yang kesembilan, berubah niat. Pada awalnya berniat untuk salat zuhur. Ternyata setelah 3 rakaat niatnya berubah melaksanakan salat
asar, maka saat itu batalah sholat. Terakhir, bila dalam sholat berjamaah mendahului gerakan imam. Apabila kita mendahului gerakan imam, maka batalah sholat berjamaah. Kemudian, dalam sholat ada hal-hal yang makruh untuk dilakukan ketika sholat. Apa saja yang makruh hukumnya dilakukan ketika sholat? Yang pertama, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri. Dalam sholat, mata harus tertuju ke tempat sujud. Tidak boleh wajah dihadapkan ke arah lain. Jadi, kalau seandainya berpaling ke kanan dan ke kiri, maka itu makruh hukumnya dalam sholat. Tetapi belum sampai membatalkan sholat. Yang kedua, memejamkan mata. Dalam sholat, makruh hukumnya memejamkan mata. Kecuali kalau seandainya kita ingin agar sholatnya lebih khusyuk, dengan memejamkan mata sesaat untuk konsentrasi penuh mengingat Allah, itu hukumnya boleh. Tetapi memejamkan mata di saat mulai sholat sampai selesai sholat itu hukumnya makruh. Kemudian yang ketiga, menengadah ke langit. Setelah takbiratul ihram, menengadah ke langit, maka itu termasuk makruh dalam sholat. Yang keempat, menutup mulut rapat-rapat. Dalam sholat tidak boleh menutup mulut rapat-rapat. Sebab bacaan sholat itu harus diucapkan dan minimal kedengaran oleh telinga kita sendiri. Jadi menutup mulut rapat-rapat mengakibatkan tidak membaca bacaan sholat. Jadi, menutup mulut rapat-rapat sewaktu sholat hukumnya adalah makruh. Kemudian kita lanjutkan tentang waktu untuk mengerjakan sholat. Adapun waktu untuk mengerjakan sholat adalah satu, waktu zuhur. Kapan zuhur itu masuk waktu sholatnya? Yaitu ketika matahari condong ke arah barat dan berakhir sampai bayang-bayang sama panjang dengan benda. Jadi, apabila jam sudah menunjukkan jam 12:04, matahari sudah condong ke arah barat, maka waktu itu zuhur sudah masuk. Dan berakhir sampai bayang-bayang sama panjang dengan benda. Yaitu kira-kira pada jam 15. Kemudian yang kedua, waktu asar. Kapan waktu asar mulai masuk? Ketika bayang-bayang sama panjang dengan benda sampai beberapa saat sebelum matahari terbenam, atau kira-kira jam 15:20 sampai jam 5:17 atau jam 5 lebih. Kemudian waktu maghrib. Waktu maghrib itu
yaitu sejak munculnya syafaq merah atau mega di barat sampai hilangnya syafaq merah di barat tersebut, yaitu kira-kira jam 18:05 atau lewat 10 sampai jam 19. Itu akhir dari waktu maghrib. Kemudian waktu isya. Isya mulai hilangnya syafaq merah atau mega di barat sampai terbitnya fajar syadiq atau kira-kira jam 19:15 sampai masuk waktu subuh atau sampai jam 3:45. Kemudian yang kelima adalah waktu subuh. Waktu subuh itu mulai sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Ibu ulangi, waktu subuh itu mulai sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbit matahari. Kapan fajar shadiq itu muncul? Yaitu pada jam 4:30 sampai jam 5:30. Jadi, kalau kita sholat di luar waktu itu, berarti kita melaksanakan sholat di luar waktu sholat. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.